Sistem ekonomi Islam. Menurut pendapat Khalid, yang dimaksud dengan ekonomi Islam ialah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sejauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apapun antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi lainnya. Adapun ada perbedaan itu terletak pada sifat dan volumenya. Namun dalam ilmu ekonomi Islam, kita tidaklah berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber semau kita. Dalam hal ini ada perbatasan yang serius berdasarkan ketetapan kitab suci Al-Quran dan Sunnah atas tenaga individu. Dalam Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam kerangka Al-Quran atau As-Sunnah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akmal, anggota dari kelompok 4 pengantar ilmu ekonomi Islam. Kali ini saya akan membacakan materi tentang sistem ekonomi kapitalis. Milton H. Spencer 1977 menulis dalam bukunya Contemporary Economics. Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atau individu atas alat-alat produksi dan distribusi, tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta api, dan sebagainya, dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif. Dengan demikian, kapitalisme sangat erat hubungannya dengan pengejaran kepentingan individu. Bagi Smith, bila setiap individu diperbolehkan mengejar kepentingannya sendiri tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah, maka ia seakan-akan dibimbing oleh tangan yang tak nampak dan invisible hand untuk mencapai yang terbaik pada masyarakat. Kebebasan ekonomi tersebut juga diilhami oleh pendapat legendre yang ditanya oleh Menteri Keuangan Prancis pada masa pemerintahan Louis yang ke-14 pada akhir abad ke-17, yakni Jean-Baptiste Colbert. Bagaimana kiranya pemerintah dapat membantu dunia usaha? Legendre menjawab, laissez-nous faire, jangan mengganggu kita, leave us alone. Kata ini dikenal kemudian sebagai laissez-faire. Dewasa ini prinsip laissez-faire diartikan sebagai tiadanya intervensi pemerintah sehingga timbullah individualisme ekonomi dan kebebasan ekonomi. Baiklah, materi selanjutnya adalah perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Dalam ekonomi Islam juga mempunyai 3 sistem ekonomi yang dikenal oleh dunia, yaitu ada sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem yang menganut mekanisme pasar, dan dalam sistem ini mengakui adanya campur tangan yang tidak tampak dalam mekanisme pasarnya, sehingga tiap individu dapat melakukan kegiatan ekonominya dengan diakui kepemilikan pribadi. Sedangkan sistem ekonomi sosialis kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini tidak ada kebebasan bagi yang melakukan kegiatan ekonomi secara pribadi, individu maupun sendiri. Namun, kegiatan ekonominya dilakukan untuk kepentingan bersama. Sistem ekonomi kapitalis didirikan oleh landasan teori yang bebas atau liberal. Perbedaan sistem ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis ada pada prinsip. Adapun prinsip dari ekonomi kapitalis: 1. Kebebasan memiliki harta secara perorangan. 2. Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas. 3. Ketimpangan ekonomi. Sedangkan prinsip dari ekonomi Islam adalah 1. Kebebasan individu. 2. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. 3. Kesamaan sosial. 4. Jaminan sosial. Dan terakhir adalah kelima, hak terhadap harta. Baik, jadi kesimpulan materi yang kami bawakan yaitu sistem ekonomi Islam bukanlah sistem ekonomi non-riba plus zakat, tetapi lebih luas dari itu. Bukan pula sistem ekonomi campuran dan bukan pula sistem ekonomi tanpa negara. Tetapi
Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang diatur menurut syariat Islam secara menyeluruh, baik dalam aspek mikro maupun makro, yang mengatur tentang konsep kepemilikan. Sementara sistem ekonomi kapitalis yang banyak diilhami oleh pemikiran Adam Smith memiliki motif kepentingan individu atau pribadi yang didorong oleh filsafat liberalisme. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kegiatan ekonomi dilakukan semata-mata karena faktor manfaat dan materi saja. Ia tidak memperhatikan kepentingan umum selain kepentingan pribadi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.